Halo semuanya, nama saya Fariza Risyafata dengan NIM 23425000218. Saya ingin menjelaskan terkait dengan awal mula diplomasi dari negara Qatar sampai eh, semasa modern. Langsung aja dilihat videonya. Thank you. Awal mula diplomasi Qatar sebelum menjadi negara merdeka, Qatar merupakan wilayah kecil di kawasan Teluk Persia yang memiliki posisi strategis dan kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Pada tahun 1916, Qatar menandatangani perjanjian dengan kerajaan Inggris yang menjadikannya sebagai protektorat Inggris. Dalam masa ini, Inggris memegang kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan. Sementara, pemerintahan lokal tetap dipimpin oleh keluarga Al Thani yang hingga kini menjadi keluarga penguasa di Qatar. Pada masa protektorat tersebut, Qatar belum memiliki kebijakan diplomasi sendiri. Hubungan dengan dunia luar sepenuhnya diatur oleh Inggris. Meski begitu, Qatar mulai menjalin hubungan sosial dan ekonomi secara informal dengan negara-negara Teluk lainnya seperti Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Masa kemerdekaan dan awal diplomasi modern di tahun 1971 sampai 1995, perubahan besar terjadi pada tanggal 3 September 1971 ketika Inggris menarik diri dari kawasan Teluk. Qatar kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dengan Uni Emirat Arab dan memilih berdiri sendiri sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh. Sejak saat itu, Qatar mulai menata kebijakan luar negerinya. Langkah pertama yang diambil adalah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Liga Arab pada tahun yang sama. Qatar juga menjadi anggota aktif Organisasi Konferensi Islam dan kemudian Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council atau GCC pada tahun 1981. Pada periode awal ini, diplomasi Qatar masih bersifat konservatif dan tradisional. Kebijakan luar negerinya cenderung sejalan dengan negara-negara Teluk lainnya, terutama Arab Saudi. Fokus utama Qatar saat itu adalah menjaga stabilitas domestik dan membangun hubungan baik di kawasan. Era transformasi diplomasi di tahun 1995 sampai 2013. Periode ini menjadi titik-titik penting dalam sejarah diplomasi Qatar. Pada tahun 1995, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani mengambil alih kekuasaan dari ayahnya melalui proses damai. Sejak saat itu, Qatar menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih berani, independen, dan terbuka terhadap dunia. Diplomasi Qatar di bawah Sheikh Hamad memiliki beberapa ciri utama. Pertama, kebijakan luar negeri yang independen. Qatar mulai menjalin hubungan yang lebih luas, tidak hanya dengan negara-negara Teluk, tetapi juga dengan Amerika Serikat. Iran bahkan secara terbatas dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Qatar berani mengambil posisi berbeda dari tetangga-tetangganya, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kedua, peran Qatar sebagai mediator internasional. Negara kecil ini seringkali menjadi penengah dalam berbagai konflik, seperti konflik di Lebanon tahun 2008, Darfur di Sudan, dan perundingan damai di Yaman. Pendekatan ini dikenal sebagai diplomasi mediasi, di mana Qatar menempatkan dirinya sebagai pihak netral yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang berseteru. Ketiga, penggunaan media sebagai alat diplomasi. Pada tahun 1996, Qatar mendirikan saluran berita internasional Al Jazeera, yang kemudian menjadi salah satu media paling berpengaruh di dunia Arab. Melalui Al Jazeera, Qatar berhasil membangun citra sebagai negara yang terbuka, progresif, dan memiliki kebebasan berpendapat. Selain itu, Qatar juga mengembangkan soft diplomasi melalui pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. Negara ini mendirikan berbagai universitas internasional dan menjadi tuan rumah acara global, sebagai cara untuk meningkatkan pengaruh dan reputasi di dunia internasional. Masuk ke dalam masa krisis diplomatik di tahun 2017 sampai 2021. Namun, perjalanan diplomasi Qatar tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 2017, terjadi krisis besar di kawasan Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menutup perbatasan, dan memperlakukan blokade ekonomi serta transportasi. Mereka menuduh Qatar mendukung kelompok ekstremis dan memiliki hubungan terlalu dekat dengan Iran. Krisis ini menjadi ujian besar bagi diplomasi Qatar. Meski demikian, Qatar tidak menyerah terhadap tekanan. Negara ini
justru memperkuat hubungan dengan Turki dan Iran, serta memperluas jangkauan diplomatiknya ke Asia dan Eropa. Dengan mengandalkan diplomasi ekonomi, media, dan kerjasama internasional, Qatar berhasil bertahan dan bahkan meningkatkan reputasinya di dunia. Akhirnya, pada bulan Januari 2021, melalui deklarasi Al-Ula, blokade tersebut resmi dicabut, dan hubungan diplomatik Qatar dengan negara-negara Teluk lainnya kembali pulih. Diplomasi Qatar di masa kini setelah krisis berakhir, Qatar tampil sebagai aktor diplomatik yang semakin berpengaruh. Negara ini memainkan peran penting dalam beberapa isu internasional terkini. Salah satunya adalah konflik di Afghanistan, di mana Qatar menjadi tuan rumah perundingan antara Amerika Serikat dan Taliban, hingga penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021. Selain itu, Qatar juga aktif dalam upaya kemanusiaan di Gaza dan sering menjadi mediator dalam pertukaran tahanan antara Iran dan Amerika Serikat. Melalui pendekatan diplomasi yang fleksibel dan berbasis dialog, Qatar menunjukkan bahwa ukuran kecil tidak menghalangi peran besar di dunia internasional. Dalam bidang soft power, Qatar berhasil menarik perhatian dunia melalui Piala Dunia FIFA 2022, ajang olahraga terbesar yang pertama kali digelar di dunia Arab. Keberhasilan penyelenggaraan acara tersebut memperkuat citra Qatar sebagai negara modern, terbuka, dan berpengaruh secara global. Dari sisi ekonomi, Qatar juga memanfaatkan diplomasi energi, khususnya gas alam cair atau LNG, untuk membangun hubungan strategis dengan berbagai negara, terutama di Eropa, setelah krisis energi global tahun 2022. Penutup dari perjalanan sejarah yang panjang ini, kita dapat melihat bahwa diplomasi Qatar berkembang dari ketergantungan kolonial menjadi kemandirian global. Dari negara kecil di Teluk Persia, kini Qatar telah menjelma menjadi pemain penting dalam politik ekonomi dan perdamaian dunia. Kekuatan diplomasi Qatar tidak terletak pada militernya, tetapi pada kemampuan membangun dialog, mediasi konflik, dan menggunakan soft power secara cerdas melalui media, pendidikan, dan olahraga. Inilah gambaran bagaimana Qatar berhasil memanfaatkan diplomasi sebagai alat untuk membangun pengaruh global dan menjaga kedaulatan nasional di tengah dinamika politik internasional. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.